Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya. Data statistik dia punya. Media dia punya. Orang marah, tapi ya itu faktanya. Di balik berbagai drama ini, yang perlu kemudian benang merah yang penting tuh, kebayang nggak sih kalau polisinya polisi aja merekayasa kasus sedemikian rupa. Ini kan propam itu kan polisinya polisi loh. Dan dia melakukan kekerasan, merencanakan pembunuhan terhadap anak buahnya yang sudah 2,5 tahun berada di lingkaran terdekatnya. Polisi juga. Dan kemudian beramai-ramai menutupi kasus ini sampai 31 orang loh sejauh ini. 31 aparat penegak hukum yang sekarang diperiksa. Kode etik maupun kemungkinan kena pidana. Karena ramai-ramai membohongi kita untuk menutupi kejahatan. Mbak Najwa Shihab yang terhormat, Polri itu tidak anti kritik, namun kritikannya lebih fokus pada kasus pokok. Jangan melebar mengeneralisasi, seolah polisi Indonesia semuanya sama. Belajar lebih objektif, valid, dan mengambil pembanding yang apple to apple sesuai dengan kasus, dok. Terlalu banyak contoh kasus rekayasa polisi yang kemudian terbongkar atau lebih seringnya nggak terbongkar. Kemarin tuh misalnya Kontras ngeluarin catatan, kekerasan di aparat penegak hukum terutama kepolisian tuh memang sudah sedemikian banyak. Angkanya kalau aku nggak salah ya, dari tahun 2020 sampai 2022, baru bulan Juni, itu sampai 1.300-an kasus kekerasan yang melibatkan aparat dilaporkan. Karena kekerasan yang diduga dilakukan aparat kepolisian. Jadi sesungguhnya nih kekerasan yang terjadi pada Brigadir J ini, itu tuh hanya puncak gunung es tentang kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita. Jadi bolehlah kita heboh, seru, wah drama of the year gitu-gitu. Yes, itu seru. Tapi ironinya tuh, ya kalau yang segininya aja diginiin, ya gimana orang-orang kecil? Gue mau bilang ya sama kalian netizen yang gak cerdas, yang suka teriak-teriakin polisi-polisi lain, Sambo, Sambo, Sambo kayak gitu. Kalian tuh bego. Ingat ya, kalian jangan cuma mau ngebanggain polisi, tapi kelakuan kalian tidak membanggakan. Ngerti? Terutama kamu tuh perempuan. Bertato, tapi bahasa kamu tuh tidak mencerminkan seorang yang punya intelektual. Malu, tau nggak? Saya atas nama pribadi nggak setuju dengan kamu mengecam Najwa Shihab lah, apalah semuanya yang kamu pikir kamu yang paling pintar. Orang semua bebas berkomentar kok. Kamu mau dong dikritik. Jangan suka kamu membela orang yang sudah pernah ngasih duit ke kamu. Nggak boleh kayak begitu. Harus adil, tegakkan keadilan. Sekarang ini polisi waktunya untuk bangkit. Memang hanya segelintir orang yang melakukan itu. Tapi dengan segelintir orang itu bisa merusak semua institusi yang ada di dalamnya. Orang baik pun di sana akan terseret jadi jelek. Makanya kamu harus jaga juga dong. Kalau mau di sosial media, rapikan baju kamu. Jangan tuh bertato, ya. Malu-maluin, tau nggak? Kebetulan memang suaminya Mbak Tengku Zulkarnain ini kan memang dulunya pernah kena OTT, ya, OTT pungli. Buat netizen yang bilang nggak level sama Najwa, nggak apa-apa. Satu pertanyaan gue, kalau negeri ini nggak ada polisi, gimana? Tawuran aja bawa buaya. Coba, Mbak Najwa bisa berbuat apa kalau nggak ada polisi di negeri ini? Mbak, kita nggak bilang bahwa kita nggak butuh polisi. Kita masyarakat butuh polisi kok, butuh. Tapi polisi yang benar-benar bisa mengayomi masyarakat dan menjadi contoh yang teladan untuk masyarakat. Paham ya? Kenapa? Karena polisi itu kan untuk masuk polisi butuh seleksi. Dan jangan sampai seleksi itu jadi buyar gara-gara ada oknum-oknum polisi yang tidak baik sehingga merusak citra dan marwah polisi ya. Dan nggak ada kaitan bahwa kita nggak butuh polisi. Jangan kamu adu domba polisi sama masyarakat. Masyarakat tetap butuh polisi, tapi polisi yang benar-benar menjadi contoh dan teladan yang baik ya. Jadi kita nggak menyeluruh ya. Jadi jangan coba-coba deh Mbak memprovokasi keadaan. Kita masyarakat tetap butuh polisi. Tolong di underline ya, underline masyarakat tetap butuh polisi. Jadi jangan coba-coba Mbak mengiring opini. Di sini bahas Anda tidak level dengan Nana. Anda suruh Nana minta maaf untuk apa?
itu kan dia bilang kalau yang pakai barang branded ya, kalau polisi nggak merasa pakai barang branded ya udah nggak usah tersinggung gitu loh. Lalu kenapa? Nah, dan seharusnya nih Mbak ya, aku ngasih saran aja. Mbak kan sebagai sahabat polisi dan aku dengar adalah Ibu Bayangkari. Nah, harusnya yang jadi contoh juga adalah Mbak. Mbak sebagai Ibu Bayangkari dan sahabat polisi harus bersifat dan berpenampilan yang baik gitu loh. Ya sebenarnya tatoan nggak masalah gitu loh. Tapi emang ada ya Ibu Bayangkari tatoan terus pakai tank top terus berkoar-koar gitu? Di mana marwah suami Anda sebagai polisi gitu loh? Karena yang saya tahu ya, masyarakat awam tahu bahwa ibu-ibu Bayangkari itu adalah ibu-ibu yang terhormat dengan menjaga cara pakaian, tutur kata gitu loh Mbak. Paham ya sampai sini? Oke. Nyelekit, Najwa Shihab sindir tajam polisi. Urus dulu tuh Verdi Sambo. Kasus Verdi Sambo memang hingga kini masih berguling di pihak yang berwenang. Update mengenai beritanya terus disoroti oleh publik karena dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan di antara pihak kepolisian. Hal ini juga yang turut disorot oleh presenter cantik Najwa Shihab. Ia bahkan dengan berani menyindir instansi kepolisian terkait penanganan kasus Sambo. Seperti apa sindirannya? Berikut informasinya. Najwa Shihab memang dikenal dengan image-nya yang berani untuk terang-terangan mengkritis pemerintah dan para pejabat publik yang membuat kebijakan semena-mena atau dianggap tidak memihak rakyat. Kali ini, yang ia kritisi adalah sikap instansi kepolisian dalam menangani kasus Verdi Sambo. Dalam sebuah video TikTok yang diunggah akun Hushanto8, terlihat bagaimana presenter dengan sapaan akrab Mbak Nana ini melontarkan sindirannya kepada polisi. Pasalnya seperti diketahui sudah 2 bulan kasus pembunuhan Brigadir J berlalu, namun proses tersebut masih belum selesai. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo, kata Najwa Shihab dikutip pada Rabu 14 September. Tak sampai di situ, Mbak Nana juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak perlu takut jika yang dilakukan sudah benar, apalagi mau untuk ditakut-takuti dengan pasal. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak rugikan orang lain. Jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kita juga bisa belajar pasal-pasal. Kita juga tahu apa hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak tahu, cari tahu. Jadi jangan mau gampang ditakut-takuti. Dukungan dari warganet atas sikap Mbak Nana. Keberanian Mbak Nana dalam menyampaikan kritikannya itu langsung menuai komentar dari warganet. Video tersebut pun viral dan sudah dilihat 1,1 juta lebih tayangan di TikTok. Banyak dari mereka yang mendukung sikap berani Najwa tersebut dan memujinya. Betul Mbak Najwa, ujar warganet. Perjuangkan terus keadilan dan kebenaran di negeri ini Mbak Nana, ujar warganet yang lain. Mbak Najwa kalau ngomong bikin hati rakyat adem banget. Salam akal sehat, kata warganet. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menduga Verdi Sambo bukanlah sekedar pejabat tinggi di Polri, namun ia mempunyai kemampuan khusus. Dalil kita dari awal, Pak Sambo ini bukan sekedar pejabat tinggi Polri, tapi punya kemampuan khusus yang orang anggap diwariskan oleh Pak Tito. Tutur Rocky Gerung dari kanal YouTube dilansir dari suara.com pada Rabu. Ia juga menilai adanya Satgasus yang dipimpin oleh mantan Kadif Propam itu dibuat agar bisa melampaui birokrasi. Ada aktivis di luar kontrol tetapi dimaksudkan untuk jaga bangsa ini. Makanya dibikin Satgasus itu supaya dia Sambo bisa melampaui birokrasi, katanya. Selain itu, Rocky Gerung juga mengatakan terkait beredarnya isu menimbulkan penimbunan uang di rumah Verdi Sambo itu membuat publik curiga bahwa ada sarang korupsi di balik kasus ini. Tetapi waktu dia memperlihatkan penimbunan uang, orang mulai curiga sarang korupsi. Bagian ini yang saya kira sedang dinegosiasikan diam-diam.
bagaimana kalau sampai harus dibawa ke pengadilan? Katanya, sebenarnya nggak ada soal juga karena Polri memang harus direformasi total. Tetapi para politisi di belakang itu yang pernah ada di sinyal yang sama lalu kecipratan beberapa proyek mereka mulai belingsatan lalu mulai menunda proses ini. Tambahnya,